Dulunya sih kami tuh seksi sekali. Masya Allah. Aslinya dulu waktu Masih ada fotonya ya? saya mantan DJ. Saya di atas di atas jembatan. Di atas jembatan saya telanjang bulat. Gitu. Saya 2016 itu saya mimpi masuk neraka. Allah. Iya. Saya merokok itu 12 tahun. Enak kan merokok kak? Insya Allah, enak sekali. Oke, sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya sedang berada di Masjid 99 Kubah, masjid baru yang belum diresmikan di Pantai Losari di Makassar. Jadi ketemu dengan dua ahli surga, dua ahli surga yang ternyata punya cerita menarik yang sehingga hari ini mereka berhijrah. Nah, boleh ngobrol singkat nggak ya? Kalau boleh tahu namanya siapa kak? Namanya Salsa, Nur Salsa. Yang satu? Gimana cerita perjalanan dulu? Maaf nih, sebelum pakai cadar, pakai nikab, apakah memang dari kecil atau gimana gitu? Enggak, saya sebelumnya kalau saya sih nggak pernah berkhayal dan bermimpi kalau mau pakai cadar ini. Iya. Dulunya sih kami tuh seksi sekali. Masya Allah. Aslinya dulu waktu masih ada fotonya ya? saya mantan DJ. Sorry sebelum. Subscribe dulu ya. Jadi ini ternyata wanita muslimah yang dulunya mantan DJ. Jadi mantan DJ sehingga hari ini benar-benar mendapat hidayah. Dulu kalau main DJ di mana saja kak? Saya Samarinda. Samarinda. Ya, Berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2010. Sampai 2010. Jadi flashback sebelum main DJ-nya? Saya kerja di SPG Mustika Ratu. Bagaimana pakainya itu Bu? Ya. Nah, terus kemudian saya sebelum saya hijrah, belum hijrah. Jalan dari waktu itu 2010 itu saya berhenti. Yang malahnya itu saya kan ini karena saya tidak mengenali. enggak ya, artinya ini untuk berbagi inspirasi ke teman-teman, sahabat yang lagi yang melihat nanti juga bisa. Mudah-mudahan dengan video ini jadi asbab hidayah juga. Amin. Gitu kan? Iya, jadi saya berhenti merokok itu. Saya merokok itu 12 tahun. Enak kan merokok kak? Insya Allah, enak sekali. Jadi merokok ala mereka ini rupanya enak sekali. Saya nggak merokok ya. Iya. Tapi 2010 itu pas malam Idul Adha, saya itu muntah-muntah itu. Saya mau berhenti merokok, ya Allah, saya ingin berhenti merokok, tapi kenapa nggak bisa? Saya lebih baik udah punya, maksudnya lebih baik saya cerai sama suami dan saya berhenti merokok. Saya mau kasih berhenti merokok sama mantan saya begitu. Iya. Sampai begitu ya? Iya, saya bilang lebih kita pisah. Lebih cinta dengan rokok daripada cinta suami ya? Suami dan suami itu ya sudah merokoklah sudah, yang penting jangan di jalan. Oke lah. Pas itu malam Idul Adha 2010 itu saya berhenti. Tiba-tiba saya muntah. Merokok itu enggak enak lagi. Nah, itulah Allah sudah kasih jalan di situ. Nah, sepanjang 2010 itu maaf saya kan dulu saya tidak saya pakai. Maksudnya saya pernah on narkoba. Narkoba. Iya. Saya dibakar lagi. yang itu saya berhenti. Kalau yang dibakar itu saya berhenti tahun 2007. Jadi kalau on sampai pagi udah nggak inget sama lah ya? Tapi saat itu, saya walaupun saya hidup di dunia begitu, saya tetap sholat. Nah, makanya Allah itu mungkin kasih saya hidayah itu melalui sholat saya itu. Jadi sholat tatap ya? Iya, saya walaupun subuh itu saya lagi gede-gede gitu, saya tetap ya Allah, dia nggak ngerti ya Allah saya lagi begini, tapi saya tidak pernah lupakan sholat saya.
sampai saya diketahui sama teman lah apa. Nggak, Jadi posisi sholat itu ketika lagi on atau ketika lagi nge-DJ gimana caranya? bukan lagi sholat, lagi selesai. Di bawah sholat subuh. langsung. Subuh itu lagi kencang-kencang itu sholat, mau masuk kerja sholat. Tapi kan pakai aturan yang seperti kita tahu Iya. ya. Yang tahu Maksudnya kita begitu. tahu yang dari kalau minum itu mabuk pengakuannya Lama. meskipun bacaannya kita tidak tahu, yang penting Jadi kita ingat. jadi sebenarnya ini Ajib kisah ini seperti kisah zaman sahabat ya kan? Iya, iya. Selesai mabuk sholat, Jadi, selesai mabuk sholat. 2011 itu saya lagi di situ lagi apa namanya janda lagi galau sampai 2016. 2016. Berarti ada 6 saya tahun. goyang, iya saya goyang di situ. Saya goyang, saya pulang ke orang tua ke Makassar, saya tidak. Tapi di 2016 itu 2015 itu kalau saya lihat jemaah tabligh itu dibenci banget. Allah. Benci sekali. Jadi teman-teman jamaah yang lagi ngelihat kalau orang jamaah tabligh harap ngelus dada dulu ya. Iya, iya. Benar. Ah. Masalahnya waktu setiap dia lewat di kan mereka tuh bergerombolan itu kalau pergi jauh lah itu. Saya itu kan seksi sekali. Jadi mereka tuh ya sekarang apaan kan barusan ada orang So enggak boleh suci gitu ya? Iya, nggak mau lihat saya ini gitu. Saya Jadi benci banget. jadi sebenarnya ya kan. Nah, saya potong nggak ya? Iya. Nah, mohon maaf ya kan. Ketika wanita seksi ternyata lebih mahal lagi paha ayam gitu Iya, ya. Kami betul. kalau di Medan ngomongnya begitu nggak? Iya, betul. Jadi kalau di Medan ketemu di Medan itu kan banyak yang seksi-seksi Iya. gitu ya. Paha kamu gratis ya, lebih mahal dengan paha ayam Iya, gitu. betul lebih mahal yang paha KFC itu. Betul, masih ada harganya ya kan. Iya benar. Kita ini maksudnya sudah dianggap apalah, seakan-akan bangga banget begitu. Orang lihat aurat kita. Padahal itu masya Allah, kalau saya merenung itu, saya nangis. Kalau saya sholat itu ya Allah, saya baca taklim itu kan ini kalau saya nangis ya Allah, betul-betul ini perjuangannya para sahabat untuk agama ini masya Allah. Sampai kalau saya Kita kenalan baru berapa bulan? iya 3 bulan. saya terus 2016 itu saya mimpi masuk neraka. Allah. Iya, ulang-ulang itu Udah neraka. ngerasain neraka ya? Iya, saya Ya Allah. saya bukan saya tidak tahu itu neraka atau apa, yang jelasnya saya di atas di atas jembatan. Di atas jembatan saya telanjang bulat gitu di dalam mimpi itu. Api di bawah saya, tapi banyak banget orang melihat saya. Saya menangis, ya Allah, mana baju saya, saya gitu kan. Terus ada suara bilang, bajumu ada di pintu sana. Tapi saya tak bisa menggapai baju saya di pintu. 3 malam saya berturut-turut saya mimpi itu kan. Saya mimpi itu 3 malam berturut-turut, 3 malam. Terus saya bertanya, apa arti mimpi saya ini? Saya tidak tahu, masalahnya saya belum hijrah, belum apa. Nah, 3 malam, tidak lama setelah itu saya ketemu sama orang pakai cadar. Padahal saya tuh paling benci banget orang pakai cadar. Benci jamaah tabligh. Benci pakai cadar, iya. Jangan Begitu, tidak suka. Andai kan saya naik motor, saya pingin nabrak gitu. Allah. Gitu. Apaan gitu pakai cadar, enggak pas kau gini. Ya, kayak gimana Pengap gitu. gitu ya? Iya, pengap kah, bajunya besar gitu, benci sekali. Nah setelah itu saya ketemu sama orang pakai cadar. Saya ngobrol kan, Bu, enggak panas kah pakai baju lang, enggak katanya. Setelah saya ceritakan mimpi saya, dia bilang gini, coba salat tahajud. Gimana tak salat tahajud? Kamu dulu salat wajib, terus ambil sunat tahajud. Kalau kau enggak wajib terus kau ambil tahajud, tidak katanya. Tidak afdol ya. Inilah tahajud. Ternyata kenapa saya mimpikan itu? Saya langsung ingat itu bicara. Nah setelah itu saya ketemunya di mana? Di jalanan. Tak tahu jalan apa dulu itu. Saya pulang dari kantor kan saya sebelum saya pakai cadar ini Itu masih nge-DJ? Bukan, saya sudah hijrah, saya sudah pindah kerja. Makassar, saya kerja di Honda, Honda Finance. Nah, saya ketemu, saya ngobrol, terus setelah itu saya tanya ibu saya mau pakai cadar. Ibu saya bilang, jangan ikut-ikutan katanya. Saya bingung, saya ikut-ikutan bagaimana? Saya tidak punya teman pakai cadar. Saya juga bahkan tidak suka orang pakai cadar. Jadi sebelum pakai cadar itu apakah sudah pakai jilbab dulu atau tiba-tiba langsung pakai cadar begitu? Langsung pakai cadar. Allah Akbar. Makanya ibu saya Ini ajib bingung. ini ajib. Jadi tanpa proses singkat langsung naik tangga yang paling puncak gitu ya. Tidak Untuk aurat ada sempurna proses. gitu. Allah. Tidak ada proses, bahkan ibu saya diusir dari rumah bapak saya. Ibu tiri saya bahkan tidak suka, jadi saya pulang ke rumah ibu kandung.
saya utarakan, mak saya mau pakai cadar. Mama bilang kalau orang sudah pakai cadar nggak boleh lagi pergi nyanyi, nggak boleh. Kan saya ini paling ratu nyanyi ke karaoke gitu kan. Nanti kita Biar jam 1 malam itu bisa booking nyanyi bareng. terbang, iya langsung terbang. Nah, saya saat itu saya lagi menjanda, saya tuh lagi di goyang galau, iya, saya lagi menjanda. Nah terus 2016 itu, 2016 bulan 12 saya langsung hijrah. Belum, saya tidak punya apa-apa. Bayangkan itu cadar pertama saya, ada saya baju seksi, saya potong. Cadar pertama saya tidak tahu mau beli di mana cadar ini, saya tidak tahu. Saya, ya Allah, di mana saya beli ini? Jadi saya potong, saya pakai air, langsung pakai itu cadar pertama saya itu. Ada 2 bulan kali. Terus ada ahbab yang lihat saya di foto, dia kirimkan saya cadar. Ahbab Medan juga, ahbab Medan, Padang Sidempuan. Allah, pada siapa kamu saya? Oh. Lagi nyampe kampung saya. Iya, namanya kirim saya uang 200.000 itu beli cadar. Saat itu saya tidak bisa ke sekolah dari kantor. Bilang mau beli cadar, ya, saya beli cadar. Tanpa pesangon, saya pilih tanpa ini, karena tak sudah hati saya tidak bisa, saya harus hijrah tanpa ilmu pun, tanpa ilmu sedikit pun saya hijrah. Nah, saya lama 2 tahun sebelumnya saya ketemu sudah masih ini kerja saya ini, dan alhamdulillah ada yang bagi dia. Karena ibu saya ini bilang kalau kamu pakai cadar nanti ada laki-laki yang tahu. Saya bilang saya insya Allah ada Allah. Iya, saya yakin bahwa ada Allah, siapapun dia. Karena katanya ibu saya, kamu itu mantre apa? Tidak, saya tidak bikin itu. Saya bikin akhirat saja. Saya pakai dengan saya ini, saya jadi baik. Saya di motor, inventaris semua diambil sama bapak. Diambil semua, nggak boleh. Saya diusir dari rumah, bapak tak suka. Saya pakai begini. Jadi saya merantau ke Nunukan. Di Nunukan lah sudah saya belajar sama jemaah tablik semua. Saya dengan Mas Toro ada, saya berteman. Alhamdulillah saya mulai berjalan-jalan. Saya pulang ke sini, ketemulah sudah sama ini. Jadi alhamdulillah sekarang yang bahagia. Nah, jadi saya tahu ini bagus dari awal ke sini. Ya, akhirnya untuk berhijrah. Ini prosesnya kenapa harus langsung pakai cadar? Kenapa tidak coba dengan yang Satu saja. atau sebenarnya kalau orang bilang ya untuk bersihkan hatinya dulu. Nah, karena saya Orang beranggapan begini kan, ada orang beranggapan kalau kita pakai hijab tapi hati kita tidak hijab, Iya. cuma kan gitu kan, Nah. itu bahasa orang umum kan gitu. Iya. Kalau awalnya pertama itu memang begitu, tapi setelah kita pelajari ternyata yang istilah yang dulu itu ternyata salah besar. Sesat gitu. iya, itu juga kata-kata ibu Salah tiri besar saya. ya. Nah. Kalau saya memang 25 tahun saya di dunia malam. Dunia malam juga. Allah. Saya pakai cadar baru nanti saya ikut majelis sunnah karena suami saya tidak mengizinkan saya. Saya bilang, "Pi, saya mau pakai cadar." Bukan karena dia, ya. Jadi saya ketemu dia sudah banyak cadar saya, tapi saya tidak berani pakai karena saya takutnya pakai karena ilmu saya belum ada. Iya. Nah, bahkan biasa saya nasihati teman selalu bilang, "Ngapain kamu nasihatin saya? Teman Sama saja kita. yang pakai cadar, teman yang pakai cadar saja tidak terlalu kayak begitu." Terus saya bilang, "Dia aja yang pakai cadar ilmunya sudah tinggi kok, tidak didengar, apalagi saya yang baru belajar kan." Jadi saya tidak berani pakai cadar saya. Nanti saya pergi madrasah baru saya pakai. Tapi kemarin saya pulang saya sudah kasih tahu suami saya, mulai sekarang saya kalau pergi jauh pakai cadar. Kalau sampai di tujuan baru saya buka. Saya belum bisa kayak teman saya bilang makannya sendiri Iya. semua belum bisa, saya kan begitu. Terus kan saya curhat sama dia, suami saya larang saya pakai jilbab, pakai cadar karena belum takutnya nanti ada yang bertanya sama saya mau jawab apa kan? Kadang nggak Iya, tahu iya, ilmunya dia gitu ya. bilang, saya belum sampai. Saya bilang pakai cadar itu tidak pakai ilmu, tapi Iya. setelah kita di dalam itu kita mencari ilmunya. Ya. Saya saja tidak ada sampai Allah. sekarang. Satu tahun tidak ada pakai rumah kasa satu Jadi tahun. kalau kita mau ada yang baru pakai di sini susah. Tidak ada yang dapat Tahun tidak itu pakai. saya belum ketemu dia 1 tahun saya di Makassar saya itu. Tapi memang saya pertama dia suka Iya, cari dulu. awalnya itu kalau di tetangga
panjang. Cuma kalau keluar itu pakai jilbab. Terus saya sholat juga pakai jilbab. Saya tidak pernah dengar ceramah. Cuma saya bilang, kenapa saya pakai jilbab? Saya tidak sholat. Saya belajar sholatnya bolong-bolong. Ibu kiri saya sampai bilang itu hati dulu dijilbabi. Saya mau bilang begini Bu, hati itu sudah ada kulit, sudah ada tulang, sudah ada ini. Jadi tidak perlu jadi dijilbab, kita harus membuka hati. Saya bilang gitu. Alhamdulillah. Dia bilang kau itu cuma ikut-ikutan. Saya cuma dibilang ikut-ikutan. Sampai saya dulu Ikut Nabi bilang. saya ada adekku di sini kan cowok. Dulu kan adekku tuh dia kan kayak agak bawaan lahir, dia agak ke banci gitu, bencong gitu kan. Tapi karena saya pengen dia berubah, saya kasih masuk dia ke pesantren di Kendari dulu kan. Tapi zaman itu masih pas zaman bom Bali kan, saya kan maksudnya nggak kepikiran di situ. Telepon dia, Kak, saya sudah mau berangkat ke Jawa. Jadi saya bilang bayar berapa, 1,5 juta. Jangan, nggak usah, biar juga kamu jadi bencong lagi saat kamu kembali, karena kamu nanti jadi begitu, kamu nanti dicuci otakmu, nanti pergi bom orang kan, pasti bom Bali jangan. kan. Larang dia itu pun dia kutanya kemarin dia pakai cadar. Jangan kau pakai cadar, kalau kau pakai cadar saya tidak mau ketemu sama kamu. Tapi pas kemarin datang saya sudah pakai cadar. Saya dulu melihat jemaah tabligh itu teroris. Astaga. Iya, sampai saya berpikir begini, demi Allah saya bilang gini, kalau saya lihat di masjid, apa dikasih makan anak istrinya itu? Dia sebencinya itu. Jadi sekarang dikasih makan suami apa Kak? Makan. Istrinya makan apa? Suka bikin kemah-kemah di dalam masjid. Masya Allah, iya ada begitu. Oh, mungkin dia ini dibiayai sama luar negeri Karena dulu kan dia lagi ada bosnya yang gaya gini sampai dia mau ajak-ajak kita jadi begitu, terus kita jadi teroris begitu. Saya begitu teroris ada lagi teroris di masjid. Saya bilang gitu. Oh, Masya Allah, ternyata Allah maha mengembalikan hati ya. Saya ada di dalam jamaah. Ya mukalibal qulub, ya kan? Sampai saya ya Allah, saya sampai menangis ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dulu itu ya Allah, sampai saya. Jadi Kak, setelah dari dunia malam hingga hari ini hijrah, ingin menjadi seperti wanita-wanita sahabat Nabi, ya kan? Menjadi wanita-wanita soleha, menjadi seindah-indah perhiasannya kan? Seindah-indah perhiasan adalah wanita soleha. Jadi boleh Kak kasih support semangat ke teman-teman yang hari ini nanti bakal melihat video ini. Mudah-mudahan ini video jadi hidayah. Boleh Kak bagi semangat ke mereka Kak, untuk para wanita-wanita yang mungkin seperti Kakak dulu ya kan, lagi goyang cari tentang apa sebenarnya agama, bagaimana sebenarnya hidup. Karena ini sebentar lagi menjelang maghrib ya kan. Maksudnya Kalau pesan saya jangan pernah takut untuk belajar, meskipun orang itu menganggap kita suci, fanatik atau apa, jangan pernah takut untuk belajar, karena kalau kita belajar cuma satu bait aja kita pelajari, terus kita berkembang itu akan timbul penyesalan, ya Allah kenapa dulu saya melakukan seperti ini, kenapa harus sekarang, nah kenapa nggak dari kemarin kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk belajar. kita tidak tahu kita besok masih ada atau tidak, kita tidak tahu, kita tidak jamin besok kita masih hidup atau tidak. Jadi lebih baik hijrahlah ke jalan Allah. Insya Allah semoga jadi asbab hidayah untuk kita semua. Jadi buat teman-teman dunia malam nih, pesan untuk buat teman-teman dunia malam, 5 tahun lah. 25 tahun hidup di dunia malam. Allah. Jadi kakak ini Saya berapa tahun? 12 tahun. Berapa? 10 tahun. 10 tahun dengan 25 tahun. Nah, jadi boleh kasih pesan untuk teman-teman yang hari ini masih berada di dunia malam, Udahlah. untuk bagaimana mereka bisa seperti kakak juga mendapatkan hidayah. Udahlah, dunia itu sementara. Sementara, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu dunia akhirat. Ayolah hijrah lebih baik. Dunia kita mencari harta itu apalah arti harta itu. Kami tuh dulu tuh uang kalau uang ya Allah kita main-main uang. Sekarang itu kami tidak punya uang. Kami tidak punya uang. Biasa saja. Alhamdulillah kami makan mie, makan apa sih terima. Padahal suami saya maksudnya kalau kita hijrah itu semuanya jadi indah. Pokoknya nggak usahlah berpikir maksudnya dunia ini sementara. Jadi benar ya yang dikatakan ulama ya, sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, kemuliaan, kesenangan itu hanya dalam amalan. Dalam alam ibadah. Tidak ada dalam dunia gelap dunia malam. Lagi sakau lagi on. Kalau memang itu ada yang saya pernah baca, kalau wanita muslim itu sudah tidak memikirkan gelang, cincin yang tidak ada. Tidak ada lagi. Kami tidak memikirkan itu lagi. Itu yang betul. Bahkan baju saya, kimar saya ini cuma 4 pasang. Semua saya, maksudnya saya tidak mau
Allah Saya Akbar. tidak mau, saya dihisap kelak karena pakaian itu. Alhamdulillah Kak, Iya. ya terima kasih banyak Terima kasih. waktunya. Sudah ada berapa menit Bang? 20. 20 menit, jadi 20 menit membuka wawasan kita, berbagi dari kehidupan yang tadinya dunia gelap atau dunia terang Kak? Karena kan DJ itu dunia terang ya. Dunia gelap, Dunia terang ya. Dunia gelap, Oh, gelap, dunia remang-remang Bang. dunia gelap masuk ke dunia terang. Dunia remang-remang kata kakak ini, dari dunia remang sehingga hijrah menemukan jalan yang benar, ya kan. Jadi untuk teman-teman di sana mulailah lihat hati lagi, kembali ke hati, ya. Umurnya kita panjang, sehingga kita hari ini harus benar-benar kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, ya kak ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, ya kan. Ketemu alias saya di Medan sana. Nah, nanti kalau Insya Allah, nanti kalau ada waktu mau keluar Mas Brot boleh mampir ke Medan. Tadi ada nomor saya. Oh ini ada hadiah. Bapak ambilkan dulu. Ini sebenarnya saya mau kasih hadiah ke masjid ini, tapi kenapa? Saya cuma bawa satu. Jadi nanti izin Kak ya. Jadi nanti saya upload ke YouTube. Oh iya, nanti apa YouTube-nya? Oh, channelnya saya kasih ya. Nanti Saya boleh dilihat. Ini paling bawah Kak. Nggak apa nampak. kita atau carikan Subscribe ya. iya langsung ya. Ini YouTube-nya mana ya? Kami tadi malam keliling sini cari apa namanya? Sudah di-subscribe? Oke. Orang-orang yang lagi pasar mangkok yang dawai. Kan ada orang pelukan yang dawai.